terbatas kuasa-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai lebih jauh lagi Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Pimpin kami, urapi kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Bumi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap pesan yang Kau sampaikan kepada kami ya Bapa, sehingga boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari yang indah, kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh menyembah Dia, kita boleh mengagungkan namanya, karena Dia sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kita semua. Dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membawakan tema hidup yang berakhir dengan kebahagiaan. Hidup yang berakhir dengan kebahagiaan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya ulangi lagi. Lukas pasal 8 ayat 25 sampai yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji nama Tuhan. Di dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini, dalam situasi yang tidak menentu, perekonomian yang semakin hari semakin sulit, kondisi politik yang saat ini semakin memanas dalam karena sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan umum. Jadi situasi bangsa Indonesia saat ini sangat-sangat tidak kondusif, sangat-sangat tidak enak. Dan bagi anak-anak Tuhan, itu pun juga ada imbasnya. Di dalam perikop saat ini, di dalam Lukas pasal 8 ini,
mencatat bahwa pada saat murid-murid Yesus berlayar, murid-muridnya bersama dengan Yesus, dan pada saat itu setelah melaksanakan pelayanan dan dia akan beristirahat dan dia akan pergi ke seberang naik perahu dan bersama-sama dengan Yesus. Tiba-tiba datanglah badai topan yang membuat kapal mereka akan tenggelam. Ini merupakan masalah besar. Tapi di akhir kisah ini diceritakan berakhir dengan kebahagiaan dan mereka pun selamat. Tidak ada satupun yang terluka. Nah, apa yang membuat kisah ini berakhir dengan kebahagiaan? Pada setiap orang pasti akan menginginkan hidup yang berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi apa yang membuat hidup berakhir dengan kebahagiaan? Yang pertama, yang sesuai dengan perikop Lukas pasal 8 ini, yang pertama adalah pernyataan Yesus ayat 22 sampai 23, di mana yang mengendalikan perahu adalah Petrus. Petrus adalah seorang pelaut yang sudah ahli dan pengalaman, karena setiap hari mata pencahariannya adalah nelayan dan otomatis mengerti keadaan laut, bagaimana laut itu tenang atau bagaimana laut itu tidak kondusif, dia pasti mengerti. Dan pengalamannya boleh dibilang sangat-sangat mumpuni. Akan tetapi ia tidak cukup mampu untuk melawan badai dan angin yang datang secara tiba-tiba. Kalau boleh dibilang pengalaman cukup mumpuni, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Dia tidak mampu memprediksi keadaan alam pada saat itu, sehingga dia kaget pada saat topan datang dan perahu itu hampir penuh dengan air. Kita pun juga, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga tidak mampu memprediksi atau meramalkan hari depan kita. Bahkan masalah-masalah yang akan menimpa kita, segala keadaan yang ada di depan kita, kita tidak akan mampu. Kalau orang mengatakan, oh nanti aku akan hidup bahagia, nanti aku akan melaksanakan ini itu, itu hanya ramalan manusia. Tetapi kita tidak tahu yang sebenarnya akhir dalam hidup kita. Yesus tidak jauh dari kita. Ia selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita. Ia yang mengambil alih dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Pada saat kita menghadapi permasalahan, kadang kita bingung, kadang kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada yang mendekat dengan kita. Kalau keadaan baik, banyak teman yang akan mendekat kepada kita. Tetapi pada saat masalah itu datang secara tiba-tiba, satu persatu, teman, sahabat, kadang ada saudara, perlahan-lahan meninggalkan kita. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak jauh dari kita. Ia selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Ia yang mengambil alih dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Seperti cerita, pada suatu hari Yesus berjalan-jalan bersama seorang anak kecil dengan cuaca yang cerah, dengan angin sepoi-sepoi, ombak yang tidak
terlalu tinggi, pokoknya suasana yang enak pada saat sore hari. Tetapi tiba-tiba suasananya tidak kondusif, angin kencang, ombak tinggi sekali. Nah, pada saat itu awalnya tapak kaki itu ada 4, yaitu 2 pasang. Pada saat situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang sangat menakutkan, ada hanya 1 pasang tapak kaki yang ada di dalam pasir itu. Gadis ini ketakutan, gadis ini kebingungan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Dia berteriak-teriak, tetapi dengan lembut gadis ini, Yesus ini mengatakan, janganlah takut. Memang tapak kaki yang ada di dalam pasir ini hanya sepasang, tetapi itu bukan tapak kakimu, itu tapak kakiku. Aku yang menggendong kamu, janganlah takut. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang kita merasa ketakutan, kadang kita merasa frustasi, kita merasa kebingungan pada saat masalah datang bertubi-tubi. Yesus memberikan jaminan, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita. Mungkin secara tidak langsung Tuhan memberikan jawab, tetapi Tuhan menjanjikan segala sesuatu pasti indah. Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka badai yang tinggi sekalipun dan seperti apapun pasti akan reda. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mengerti penyertaan Tuhan, kita menyadari penyertaan Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya, sumber damai sejahtera akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Oleh sebab itulah, janganlah kita jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada saat kita mempunyai masalah yang begitu besar, dan seolah-olah tidak ada teman yang mau peduli, ingatlah, ada satu pribadi yang tidak jauh dari kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita. Jangan takut, jangan gentar, Allah tetap menyertai kita. Dan yang pertama tadi, hidup yang menyadari penyertaan Yesus. Dan yang kedua yaitu belajar rendah hati, ayat yang ke-24. Petrus ini tidak terus mencoba dengan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan perahu yang hampir tenggelam. Walaupun dia mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni, tetapi Petrus tidak dapat mengendalikan perahu yang sudah mulai hampir tenggelam. Dengan kekuatannya sendiri, dia belajar untuk mengendalikannya, tetapi dia lupa
bahwa Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pada saat itulah Petrus menyadari bahwa keahlian yang dipunyai itu semuanya sia-sia. Dia rendah hati dan membangunkan Yesus. Pada waktu itu Yesus tertidur di dalam guruntan. Kalau Yesus tidak diinginkan, Yesus tidak dipedulikan, pada saat itu Yesus tertidur. Dan Petrus mencoba untuk mengendalikan perahu yang terkena badai itu. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, dengan pengalaman sendiri, itu akan sia-sia. Dan di dalam kepanikannya, di dalam keputusasaannya, dia baru menyadari bahwa Yesus ada di dalam perahu itu. Yesus bersama-sama dengan mereka. Dia menyadari itu. Dia belajar untuk rendah hati membangkitkan Yesus. Kepandaian atau keahlian seseorang tidak dapat menyelesaikan masalah bila tanpa mengikut sertakan Yesus. Kita akan sia-sia dengan kekuatan sendiri, dengan keahlian sendiri, dengan kepandaian kita sendiri. Pada saat kita menghadapi permasalahan akan sia-sia. Biarlah kita rendah hati, kita mau datang kepada Tuhan. Janganlah kita lari kepada yang lain. Kita lari kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, karena Dialah yang memberikan jalan keluar bagi kita. Yesus adalah sumber satu-satunya juru selamat kita. Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Tinggi hati, kekayaan, keahlian, kepandaian yang kita punya di mata Tuhan adalah sia-sia. Oleh sebab itu, janganlah keraskan hatimu. Janganlah menganggap dirimu mampu. Janganlah menganggap aku ini sudah bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan. Tidak. Ikut sertakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Janganlah Tuhan itu dijadikan nomor yang terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan, baru datang kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Sebelum kita melangkah untuk melakukan segala sesuatu, datang dulu kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan. Maka itu, janganlah menganggap diri kita bijak dan sanggup menyelesaikan semua masalah tanpa campur tangan Tuhan, karena semua itu adalah sia-sia saja. Nah, yang pertama tadi adalah penyertaan Yesus, yang kedua adalah belajar rendah hati, dan yang ketiga, kalau kita mau hidup bahagia, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ayat yang ke-25b sampai yang ke-24b sampai yang ke-25. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan di saat itu Petrus membangunkan Yesus, dan Yesus langsung bangun. Dan di saat kritis Yesus dibangunkan dengan segera, dan Yesus meledakkan badai itu di dalam kekalutan, di dalam keputusasaan. Petrus mengatakan, ayat ke-24b, guru-guru kita binasa.
Dan di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 39, Petrus berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini adalah kata-kata yang putus asa. Di saat terjepit, di saat kepepet, di saat tidak ada jalan keluar, baru teringat dan teriak kepada Yesus. Ini salah satu agak menyalahkan Yesus ini. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi Yesus dengan penuh kasih, dia langsung bangun dan menghadap badai itu. Dan seketika badai topan itu teduh sekali. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Dia menyediakan segala sesuatunya di luar batas kemampuan manusia. Ada waktu Tuhan dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan kita. Kadang kitanya sendiri yang tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Kadang kita merasa lambat sekali. Kadang kita menggerutu, kapan Tuhan menjawab doa? Kapan Tuhan menjawab doaku? Aku butuh ini dan ini. Tetapi ingat, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Tuhan mempunyai rencana di luar atas kemampuan manusia. Rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada saat permasalahan menghimpit kita, janganlah bersungut-sungut jika Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semuanya itu. Rencana Tuhan indah bagi kita. Kita semua menginginkan hidup yang berakhir dengan kebahagiaan. Maka kita harus menyadari penyertaan Yesus. Kita belajar untuk rendah hati dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Bagi orang-orang yang berserah dan bersandar kepada Tuhan. Mungkin itu renungan yang singkat. Biarlah kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang istimewa. Tetap andalkan Tuhan dalam segala sesuatu kita, dalam segala keadaan kita. Walaupun orang lain menjauh dari kita, tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak jauh dari kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena Tuhan peduli atas hidup kita. Amin. Dan sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita. Kita akan memuji Tuhan. Allah mengerti, Allah berfirman. Karena banyak perkara yang tidak kita pahami, tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita.
banyak perkara yang tidak kita pahami, banyak perkara yang tidak kami ketahui. Kadang kita diperhadapkan dengan tembok yang tinggi, dengan situasi yang tidak menentu. Tapi kami yakin dan percaya Engkau peduli atas hidup kami. Engkau mengerti keadaan kami. Dan di saat kami terjatuh, di saat kami menghadapi permasalahan yang begitu bertubi-tubi, Engkau ada bersama kami, Tuhan. Dan ampunilah kami jika kami seringkali mengeraskan hati kami, selalu meninggikan hati kami, Tuhan. Menganggap diri kami hebat, menganggap diri kami mampu, tanpa campur tangan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Yesus. Biarlah kami tetap di dalam otoritas-Mu, Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam perlindungan, karena Engkau menyertai kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami naikkan syukur hanya kepada-Mu. Dan di saat ini, Tuhan, kami membawa perkumpulan gereja CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Setiap program yang ada, setiap jemaat yang ada, gembala sidang kami, dan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati setiap program yang ada, dan kiranya gereja CKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini, Tuhan, boleh dapat berkembang, bertumbuh, dan semakin kuat di dalam pengenalan akan Engkau, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berikan kesatuan hati, kesatuan iman untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau memberkati sinode CKI dan STT Sakakala. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap pengurus-pengurus yang ada, dan berikan semangat untuk tetap melayani Engkau, untuk mencari jiwa-jiwa yang belum terjangkau, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau dan mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Engkau memberkati sinode ini, Engkau memberkati STT Sakakala ini dalam mencetak hamba-hamba Tuhan yang militan. Berkati dan urapi STT Sakakala, dan kami membawa doa untuk Bapak Ibu Iwantesi yang sudah dengan senang hati memberikan izin untuk kami dapat beribadah di gereja ini, Tuhan. Berikan hikmat akan budi-Mu, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan penghiburan daripada-Mu, Tuhan. Dan tetap semangat di dalam melayani Engkau, Tuhan. Dalam setiap aktivitasnya, setiap pekerjaannya, Tuhan selalu memberkati. Dan juga kami membawa bangsa dan negara ini, Tuhan. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Situasi yang tidak menentu ini, berikan kami, berikan bangsa kami damai sejahtera, berikan bangsa kami ketenangan, berikan bangsa kami sukacita, sehingga apa yang terjadi di dalam bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan situasi-situasi yang tidak memungkinkan, biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Dan Engkau memberkati juga orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, berikan kesatuan hati untuk melayani di dalam bangsa kami, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkau memberkati juga kota Malang ini, damai sejahtera Allah tetap menyertai kota Malang ini, dan ekonomi kota kami
tetap terjadi dengan baik. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu memberikan pemahaman di dalam hati kami untuk mengerti dan memahami setiap apa yang Kau firmankan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Dan damai sejahtera Allah menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dan apapun yang kita kerjakan. Sampai jumpa di lain waktu. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.